Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijala katsiran wa nisaan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wa arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas anugerah dan nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu yang Allah fardukan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat fardu Jumat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, yang hakikat takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Pertama, kita tidak melakukan maksiat kepadanya. Yang kedua, takwa itu adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa bersyukur dan tidak menjadi kufur akan nikmat Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, yaitu ada 4 sifat yang apabila semuanya ada pada dirimu, maka tidak akan menjadi sebab kalian ditimpa kesusahan. 4 sifat tersebut adalah: yang pertama, menjaga amanah; yang kedua, bicara jujur; yang ketiga, berakhlak mulia; yang keempat, senantiasa menjaga kesucian. Berdasarkan hadis tersebut di atas, memang memegang teguh amanah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Sekali saja orang tidak amanah, maka orang lain sulit untuk mempercayai kita. Berbuat jujur dan tidak melakukan dusta dalam pergaulan di masyarakat, apapun posisi dan status sosial seseorang, tentu kita harus menjaga diri dari sifat-sifat yang akan mengotori diri kita semua, serta senantiasa menjaga kesucian. Artinya adalah: pertama, membersihkan diri kita dari keburukan akhlak; kedua, membersihkan diri dari kotoran penyakit hati; ketiga, membersihkan diri dari perilaku dan perbuatan jahiliyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'akumum mau'izatum min rabbikum wa sifaa'ul lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dan pelajaran Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh dari penyakit-penyakit dalam dada, dalam hati manusia, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, bagaimana kiat untuk membersihkan hati dan mengembalikan kepada fitrah, yaitu 3 hal penting yang harus dilakukan. Pertama, berdoa kepada Allah; kedua, menghilangkan al-ghaflah, kelalaian; ketiga, melakukan tazkiyah nafs, pensucian jiwa, yaitu senantiasa tawadu di jalan Allah.
Jemaah rahimakumullah, Syekh Abdurrahman As-Sadi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal kepada manusia adalah pertama, agar manusia cenderung menganggap baik pada kebenaran. Kedua, agar manusia cenderung menganggap buruk segala yang batil. Ketiga, karena dalam hukum Islam, kata beliau, apa yang ada dalam hukum Islam atau syariat Islam, baik yang lahir maupun yang batin, Allah telah menjadikan pada hati semua makhluknya kecenderungan untuk menerimanya. Maka Allah menjadikan di hati mereka rasa cinta kepada kebenaran dan selalu mengutamakannya. Itulah hakikat fitrah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jemaah solat rahimakumullah. Akan tetapi masih ada daripada sebagian manusia memutarbalikkan penafsiran ayat Al-Quran yang sangat mulia tersebut, di mana sesuatu yang sudah jelas kebatilannya, malah itu yang dianggap sesuatu yang hak, dibelanya mati-matian. Begitu yang lainnya, sesuatu yang jelas-jelas hukum haram, maka yang haram itu tetap dikerjakannya dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, sehingga ada ungkapan yang menyesatkan, jangankan yang halal, yang haram saja sulit untuk mencarinya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal misalnya pelakunya adalah seorang yang tahu di agama, seorang pejabat, seorang pemimpin, seorang wakil rakyat, dan atribut sosial lainnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Akan tetapi akal yang Allah berikan kepada manusia, yang mana manusia dengan akal pikirannya sesungguhnya dapat membedakan antara hak dan batil, yang halal dan yang haram, yang sunnah dan yang bid'ah, yang tauhid dan yang syirik. Akal pikiran yang sehat ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, akan tetapi selalu digunakan untuk mengakal-akali, sehingga yang haram dijadikan yang halal, yang batil dijadikan yang hak, yang bid'ah dikerjakan, yang sunnah malah ditinggalkan. Itulah potret kehidupan manusia. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya semua bayi yang baru lahir dilahirkan di atas fitrah cenderung kepada Islam, lalu kedua orang tuanya yang menjadikan orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dari Yad Himar al-Majusi bahwa Rasulullah bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif, lurus dan cenderung kepada kebenaran, dan sungguh kemudian setan mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah, cenderung menerima Islam dan beribadah kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari terhadap diri mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lalai dalam terhadap ini, imam dan tauhid kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, wa innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullaha li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal